Baru saja sama-sama kita saksikan apresiasi dari para orang tua terhadap guru yang selama ini sudah begitu berjuang dan punya jasa besar ya, memberikan pendidikan untuk anak-anak terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Betul sekali, buat sesar, buat pemirsa di rumah juga. Tadi kan kita sama-sama sudah sempat membahas nih ya, kalau di masa pandemi kayak sekarang, ini membuat kita lebih membuka mata gitu, karena banyak banget pelajaran yang kita dapetin, khususnya dalam mengenal atau menghargai hal-hal yang mungkin dulunya kita anggap sepele atau biasa aja atau lumrah gitu. Nah, seperti betapa pentingnya peran seorang guru yang dulu mungkin aduh di sekolah aja dan sebagainya gitu, ketika sekarang di rumah aja, sekolah daring, sesar, pemirsa di rumah yang juga punya putra dan putri di usia sekolah, ini pasti ngalamin sendiri nih bahwa ada kebiasaan yang harus kita ubah, termasuk dalam hal belajar, mengajar, proses memberikan informasi kepada anak dan sebagainya. Betapa mendampingi anak-anak kita atau anak-anak pemirsa di rumah, sesar dan juga para orang tua, belajar itu butuh pengertian, butuh kesabaran, dan yang pastinya usahanya tidak sedikit. Setuju nggak, Sar? Setuju, betul tuh Safira. Apalagi Ya. sekarang udah menjadi orang tua. Kamu nanti juga begitu ya jadi orang tua ya. Belajarnya sekarang. Iya, dan selanjutnya kita akan kembali berbincang-bincang dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan Pak Iwan Syahril dan perwakilan orang tua murid ya tentang betapa pentingnya peran guru terutama di masa pandemi ini. Nah, untuk itu kami mengundang kembali Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan juga Bapak Iwan Syahril untuk bergabung bersama dengan dua orang tua juga ya. Ada Mbak Nola, ada Mbak Lula Kamal juga. Halo semuanya. Halo. Mbak Lula. Halo. Iya, baiklah. Kalau begitu, untuk selanjutnya pula kembali kami akan menyerahkan sesi talkshow inspiratif ini kepada Bapak Iwan Syahril untuk menjadi moderator ya. Pak Iwan, saya persilahkan loh. Baik, terima kasih Mas Eshar, Mbak Syafira. Halo Mbak Lula, Mbak Nola, apa kabar? Alhamdulillah Hai. baik. Baik-baik Assalamualaikum. ya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya di sini sama Mas Menteri udah nggak sabaran untuk juga berdialog nih sama Mbak Lula, Mbak Nola tentang inilah tentunya gimana sih jadi orang tua selama masa pandemi ini, terutama dalam hal pendidikan. Mas Menteri silakan, Mas Menteri mungkin bisa pertanyaannya. Pertanyaan pertama saya itu juga personal buat saya, karena saya ini menjadi full time menteri sama full time ayah PJJ buat anak saya 3. Saya punya 3 anak perempuan, umur 3, umur 2, sama umur 7 bulan. Jadi pertanyaan saya ini adalah bagaimana Mbak Nola sama Mbak Lula mengatur dan membagi peran ini sebagai orang tua, tapi juga sebagai pekerja profesional. Mbak Nola sebagai penyanyi dan Mbak Lula sebagai dokter. Itu ceritakan bagaimana menemukan keseimbangan ini, atau ada prinsip-prinsip atau strategi apa ya untuk menjembatani tantangan dua peran ini. Kalau buat saya sendiri, karena juga punya anak 3 kebetulan. Yang pertama baru masuk SMA, Naura. Yang kedua Bevan SMP kelas 2. Yang ketiga Neona kelas 6 SD. Jadi pelajarannya mereka, beda-beda. Saya juga harus menyesuaikan diri sebagai orang tua dengan kondisi yang tiba-tiba semua harus serba online, dan tiba-tiba harus menjadi guru untuk anak-anak yang SD, SMP, SMA. Tapi memang awalnya sih stres banget, jujur. Saya sangat stres dan harus cepat untuk menyesuaikan diri dengan situasinya. Untungnya dari pihak sekolah masing-masing anak ini juga sangat membantu saya sih. Jadi selalu ada komunikasi yang baik terhadap orang tua dan guru. Jadi kalau ada kesulitan apapun, saya juga langsung tanya ke guru-guru sekolahnya anak-anak, terus juga bertanya gimana nih tugasnya seperti apa kalau misalnya anak-anak mengalami kesulitan, apakah bisa diberikan keringanan dan segala macam. Ya, memang saya rasa semua orang tua pasti mengalami hal yang sulit tentunya, apalagi di awal-awal. Tapi memang jadi salah satu tanggung jawab memang harus mendampingi anak-anak pada masa saat-saat seperti ini. Gak hanya orang tua aja yang stres, tentunya anak-anak juga dalam masa penyesuaian cara belajar online ini. Dan jujur mungkin gak semua orang tua bisa
paham dengan komunikasi dengan laptop atau gadget dan segala macam. Tapi di sini sih mau nggak mau bisa nggak bisa harus belajar jadinya untuk ngerti laptop, ngerti buka dan segala macamnya. Jadi sistemnya kita juga jadinya sama-sama belajar sama anak. Jadi buat saya dengan mengatur waktu juga dengan pekerjaan saya sebagai seorang penyanyi, saya bisa lakukan itu semua pekerjaan saya juga pada saat semua urusan anak-anak sekolah selesai. Karena memang saya juga harus belajar, harus mendampingi anak-anak. Jadi memang harus menyediakan waktu yang lebih dan fokus juga yang lebih untuk membantu anak-anak dalam masa penyesuaian mereka sekolah di rumah. Makasih Mbak Nola, bener banget dibilang tadi. 2 poin utama adalah kita terpaksa menguasai berbagai macam teknologi, tapi juga tadi poinnya Mbak Nola mengenai ini harus jadi partnership, jadinya hubungan antara suami dan istri ini menjadi jauh lebih penting. Kalau Mbak Lula gimana? Kalau kebetulan saya punya 4 anak karena saya 2 kali menikah nih Mas Menteri, maaf ya Mas Menteri, mesti cerita memang yang gini-gini ya. Jadi ada yang kuliah 2, sementara yang kembar tuh masih SD kelas 5, jadi lebih kecil lagi. Jadi pertama kali waktu kita mulai di bulan Maret April begitu, sebetulnya yang protes duluan bukan anak-anak, tapi yang demo ke sekolah malah ibu-ibu. Karena tiba-tiba kan saya yang stres bukan cuma anaknya, ibunya, atau orang tuanya, tapi juga sebetulnya gurunya. Kan gurunya juga nggak biasa kan mengajarkan secara daring begitu. Dan anaknya itu harus tidak boleh stres. Saya nggak mau anak saya sekolah tapi nggak bahagia. Karena buat saya, bahagia dulu, baru kemudian menguasai semua. Untungnya guru-gurunya juga sama sependapat. Dan kita mengerti, kita berusaha mengawal anak-anak ini untuk tidak stres. Intinya sekarang gimana kemudian mereka tidak stres, saya nggak stres, begitu, bapaknya nggak stres, dan gurunya juga nggak stres. Dan kita semua memang belajar pelan-pelan. Tapi kalau saya bisa jujur, di bulan-bulan kesekian ini kita udah agak lihai sebetulnya dibanding di bulan-bulan pertama. Luar biasa, luar biasa. Itu tadi salah satu hal yang saya paling senang mendengar adalah konsep bahwa harus pertama prioritasnya bahagia dulu dan tidak stres. Baru buatlah anak itu nyaman, baru pikirin pembelajaran. Karena dia tidak akan mungkin bisa belajar kalau lingkungan rumahnya stres. Dan yang kedua adalah bahwa kita belajar terus. Kalau nggak ada pandemi, saya nggak mungkin baca-baca buku pedagogi PAUD sampai mendetil. Iya kan, saya sebagai menteri itu sangat sulit untuk tapi karena saya terpaksa, saya membaca sampai mendalami dan bereksperimentasi tiap hari. Saya coba ini, saya coba itu. Ruangan yang tempat bermain udah berubah jadi sekolah sekarang. Silakan Mas Iwan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Menteri. Ini seru banget ya Mas Menteri, ini Mbak Nola sama Mbak Lula ini. Nah, terus ini mungkin tadi nih yang poin tentang interaksi. Karena sekarang dalam konteks pandemi ini, tiba-tiba dalam pembelajaran itu kan struktur interaksi kan berubah. Tadi udah disinggung sih sedikit sama Mbak Nola sama Mbak Lula. Apa sih pengalaman yang mungkin dari pihak sekolah, dari anak-anak yang ada? Kalau Mbak Lula kan 4 ya, Mbak Nola 3 ya kalau nggak salah nih anak-anaknya. Nah, betul. Gimana sih melibatkan orang tua dalam proses pelaksanaan PJJ ini, dan mungkin bisa refleksi apa sih yang mungkin yang efektif dari strategi pelibatan yang interaksi orang tua dengan sekolah dan guru? Oke. Gimana ya, kalau buat saya adalah membuat ada grup sekolah tentunya. Jadi di situ kita selalu setiap hari pasti akan ada informasi dari pihak sekolah, dari masing-masing kelas anak-anak untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih tentang belajarnya anak pada perharinya. Buat saya itu sangat memudahkan, juga kita juga bisa tetap mengontrol perkembangannya anak-anak, walaupun saya dan suami akhirnya tidak pernah meminta mereka untuk nilai yang sangat-sangat tinggi gitu. Dengan disiplin menjalankan apa yang tetap dianjurkan nama sekolah, buat saya itu sudah lebih dari cukup. Buat saya sangat paham kondisi seperti ini, anak-anak juga nggak mudah untuk bisa menangkap semua pelajaran dengan baik. Saya juga paham terhadap guru-guru pun pasti banyak sekali kesulitan untuk bisa mengajarkan anak-anak, harus lewat online. Kadang-kadang kalau saya perhatiin, anak saya yang kelas 6 kalau lagi belajar tuh kadang-kadang suka hilang-hilangan. Saya sangat mengapresiasi perhatian gurunya, sampai hal kecil aja kalau muridnya ada
hilang itu ketahuan sama gurunya. Berarti buat saya itu hal kecil yang luar biasa banget gitu. Saya sangat menghargai itu sih, usaha-usaha semua guru yang tetap mereka lakukan untuk murid-muridnya, dan kemajuan belajarnya seperti apa juga tetap terinformasikan dengan baik. Oke. Ini kata kuncinya menurut saya ini empati nih kalau dari Mbak Nola ini. Dia berempati dengan anak, dengan guru. Ini dalam interaksi ini salah satu kunci sukses yang sangat powerful ya. Kalau Mbak Lula gimana Mbak Lula? Jadi sebetulnya memang saya termasuk orang tua yang agak mesra sama guru. Jadinya saya tuh tahu kan anak saya tuh modelnya kayak apa. Apalagi kan anak kembar. Anak kembar saya pisahkan dan saya sudah mengerti sekali kemarin anak kembar saya ini agak berbeda lah pokoknya ya. Dan jadi dari awal saya nggak pernah masukkan mereka dalam satu kelas yang sama. Tapi sekarang nih lebih mesra lagi nih Mas Iwan. Sering banget tuh saya dapat WA dari gurunya langsung, Bu, Kamal belum masuk lagi. Misalkan izinnya pipis tapi sejam nggak balik gitu tuh udah biasa. Ya tapi itu mungkin bagian dari yang mesti saya mengerti. Dan yang seru sebetulnya adalah si guru-gurunya ini pun mengerti sekali. Anaknya itu kan sekarang beda seperti sebelum dibanding di kelas kan. Dan mereka juga mengerti kadang-kadang membosankan barangkali waktu gurunya interaksi sama satu anak yang lain nggak ditegur kan, langsung lari kemana-mana. Kalau buat saya selama mereka masih daring terus, nggak kemudian main game, saya masih nggak apa-apa. Jadi ya dinikmatin aja kayaknya ya Mas Iwan. Kalau buat saya sih ini barangkali kan kita nggak akan kejadian lagi. Mungkin orang-orang setelah kita juga tidak akan kejadian lagi. Ini adalah ya masa belajar buat kita semua. Jadi kalau saya sih, yuk kita coba aja sama-sama. Jadi kuncinya kita harus terus belajar ya Mbak Lula, dan ini momentum yang kita betul-betul terdisrupsi ya dari ke rutinitas kebiasaan kita sebelumnya, dan sehingga belajarnya harus jadinya memang harus lebih kreatif lagi ya gitu. Silakan Mas Menteri di selanjutnya Mas Menteri. Apa pesan dan harapan Mbak Nola dan Mbak Lula sebagai orang tua kepada guru-guru di Indonesia? Silakan. Kita mulai dengan Mbak Lula. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya terpaksa jadi guru aja sekarang. Saya tahu bagaimana beratnya. Padahal cuma punya 2 di rumah. Saya kebayang yang pegang satu kelas 20-30 anak seperti apa. Baru kerasa kayak gitu susahnya jadi guru. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru, itu terima kasih banyak. Tapi satu lagi barangkali dengan pandemi ini kita belajar lebih jauh lagi. Bapak Ibu kita diajak lebih kreatif lagi. Jangan kecil hati ya Bapak Ibu ya. Ini kita hadapi sama-sama dan mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik. Apa yang kita pelajari sekarang ini jadi modal kita untuk jauh lagi lebih maju ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, kebetulan kedua orang tua saya adalah guru. Jadi dari dulu di Bukit Tinggi juga jadi guru. Kalau zaman dulu semua mata pelajaran harus dikuasai. Dan saya sangat tahu sekali bagaimana dedikasi seorang guru pada murid-muridnya. Itu luar biasa. Jadi buat saya, untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia, saya salut banget. Saya baru berapa bulan aja jadi guru di rumah, ya tensinya naik turun. Saya mengakui tidak mudah untuk menjadi seorang guru, apalagi baru anak 3. Kalau di sekolah kan anaknya banyak sekali ya, tapi buat saya memang guru itu memang adalah yang diharapkan untuk membangun anak-anak ini untuk masa depan bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Dan memang lewat guru kita memang lebih mengharapkan anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih pintar untuk pembangunan bangsa yang lebih hebat lagi ke depannya. Saya berterima kasih sekali lagi. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk semua murid-murid dan selalu menjadi yang terhebat untuk murid-murid. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nola sama Mbak Lula untuk menginspirasi. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nola, terima kasih Mbak Lula.